Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita dapat berlawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Anugerah Tuhan kita syukuri, kita ada sebagaimana ada karena pertolongan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman. Saya akan melanjutkan seri khotbah saya sebelum salib. Beberapa peristiwa sebelum salib. Kita belajar dari Bartimeus, kita belajar dari Sakeus, dan saat ini kita akan belajar dari peristiwa yang tercatat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19, ketika Yesus diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dielu-elukan, dimuliakan, dipuji-puji di Yerusalem. Yohanes pasalnya yang ke-12, kita baca bersama ayat 12 dan 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum boleh lihat di sini. Belum juga. Kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, pada masa ini, pada kurun waktu ini menjelang Paskah, salah satu bahkan adalah perayaan keagamaan sekaligus perayaan budaya orang Yahudi yang paling besar, yang diawali dengan minggu-minggu sebelum dan diakhiri dengan minggu-minggu sesudah sampai Pantekosta, hari raya ke-50. Paskah mengumpulkan begitu banyak orang. Para perantau dari jauh pulang kampung untuk merayakan Paskah. Dan di tengah multitude, di tengah banyaknya orang dari berbagai penjuru berkumpul di Yerusalem untuk merayakan pesta, mereka mendengar ada sesuatu yang terjadi. Ada berita yang dahsyat. Ada perjalanan seorang guru yang hebat bernama Yesus. Kalau orang-orang yang memang tinggal di Palestina sudah mafhum, sudah paham, bahkan sudah pernah ketemu dengan Yesus. Yesus yang berjalan dengan kuasa, yang mengajar dengan kuasa, yang meletakkan tangan kepada orang-orang sakit dan mereka sembuh, yang memberi penghiburan kepada yang terpuruk. Yesus pribadi hebat yang ketika melihat
seorang janda menangis karena kematian anak yang dia andalkan. Dan Yesus mendekat lalu berkata, bangkitlah. Dan orang itu bangkit. Yesus yang luar biasa. Kabar ini sudah menyebar baik kepada mereka yang mengalami langsung maupun yang mendengar. Sehingga ketika mereka tahu bahwa Yesus ini sedang di jalan mau masuk Yerusalem, mereka bereaksi. Reaksi yang unik, yang tidak bisa kita paham jika tidak paham sejarahnya. Reaksi di ayat 13, secara detil Yohanes memilih kalimat-kalimat ini. Mereka mengambil daun-daun palem. Di dalam Injil yang lain mereka mengambil ranting dan hijau-hijauan. Mereka membuka baju luar jubah mereka, mengalaskan di jalan supaya Yesus yang sudah mereka alami, yang sudah mereka dengar bisa masuk dengan penghargaan terbaik. Lalu mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kita sering nyanyi lagu ini. Kita sering menyanyi lagu dan ada kata Hosana di sana. Saya akan menjelaskan itu artinya apa. Ada satu lagu yang cukup bagus digubah, dibikin ya. Akordnya bagus, nadanya, notasinya bagus. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Yang tahu, beta tahu dia versi bahasa Timur, bahasa Indonesia sama-sama nyanyikan bagi Tuhan. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Kata ini berawal dari sebuah halel. Halel adalah nyanyian persembahan pujian kepada Allah di tengah kesulitan. Saya khotbah rayon kalau tidak salah 2 minggu lalu atau minggu yang lalu. Mazmur 118 ayat 25, saya lupa tepatnya. Ada yang masih ingat? Itu ditemukan kata Hosana, kata Hosiana dalam bahasa Ibrani. Dan mereka dengan sadar di ayat 13 mengambil daun palem, lalu memilih teks ini, memilih halel, memilih pujian ini, lalu berkata, Hosana. Apa sebenarnya yang terkandung di balik arti kata Hosana? Kata Hosana sebenarnya bukan kata pujian seperti haleluya. Haleluya itu artinya terpujilah Tuhan. Bukan sebenarnya. Hosana itu dari studi katanya, dia itu artinya jauh dari pujian penyembahan. Artinya itu begini, Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah sekarang. Tuhan tolonglah sekarang. Dalam ilustrasi yang disampaikan oleh banyak ahli kata Alkitab, itu bagaikan seperti, nah ini beta pakai beta pembahasa sendiri. Ada di sini yang pernah pi pasar dengan mama, dan saking lamanya berjalan di pasar, tiba-tiba ketua ada pegang-pegang tangan, pas lihat begini, ini bukan bepu mama ini. Ada, saya pernah saudara-saudara, tidak tanggung-tanggung, bukan di pasar Manado, di Surabaya, masih kecil, jalan di TP, beta masih, saya lupa itu umur berapa, pokoknya jalan-jalan, ini bukan bepu bapak, bukan bepu mama, beta ada pegang dia pun tangan. Jadi betanya, om, tante, ada lihat om dan tante berjalan sonde deng beta? Nah, itu om tante mau jawab apa? Banyak yang berjalan sonde dulu. Dan di situ
teriakan saya hanya satu, Mama. Orang yang pernah punya pengalaman ini dia akan berteriak dalam keputusasaan karena dia tidak melihat harapan. Dia teriak, Mama, aduh ini bukan bepo orang tua, Mama. Inilah rasa di balik hosana. Mazmur 118 ditulis di tengah kesulitan, di tengah beratnya tekanan, di tengah tiadanya harapan, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu harus berkata, Hosiana, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan tolonglah. Tapi kenapa belum menjawab pertanyaan, kenapa ini disematkan kepada Yesus? Kenapa ketika Yesus masuk mereka berteriak Hosiana? Begini ceritanya. Sebelum Yesus datang, tidak terlalu lama, belum sampai 150 tahun sebelum Yesus, orang Yahudi itu dijajah oleh satu raja yang sangat jahat. Saya catat namanya supaya orang jahat itu memang harus catat supaya dia lupa. Dia pun nama Antiochus Epiphanes. Minta maaf kalau ada Om Antiochus di sini. Ini orang itu bukan bapak baik-baik, dia jahat. Dia adalah raja dari pecahan kerajaan Yunani, namanya kerajaan Seleukid. Dan ini raja ini mau membuat semua jajahannya itu menjadi Helenis, menjadi Yunani. Jadi semua orang yang menyembah kepada siapapun, dia kasih batal itu orang pun agama. Misalnya dia datang, lu sembah apa? Beta sembah dewa A, jangan, harus sembah dewa Zeus. Dengan cara apa? Dia kasih hancur rumput tempat ibadah. Begitu dia sampai di Palestina, di tengah orang Yahudi, sudah ada bait Allah, maka dialah, kalau Bapak Gembala adalah guru kitab Daniel, dialah yang menajiskan bait suci. Dan dia paksa, ini orang-orang Yahudi, dia paksa makan makanan yang haram termasuk babi. Nah, dia kalau ada datang di kota Kupang ini saudara, kayaknya ketong sudah terlalu protes. Karena ketong akan bilang, ketong sudah usah paksa, ketong tetap konsumsi habis itu babi sampai punah. Tapi untuk orang Yahudi dipaksa, dinajiskan bait suci itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, dari sudut pandang orang Yahudi, tampillah seorang imam. Nah, orang baik juga ketong harus catat di nama. Seorang imam bernama Imam Matatias. Imam Matatias ini punya 5 anak. Dan satu yang paling berani namanya Yudas. Yudas bukan Yudas Iskariot, tapi dia kemudian mendapatkan julukan Yudas Makabe. Nah, ada yang punya Alkitab, ada apokripa di belakang, Deuterokanonika di belakang Perjanjian Lama. Nah, itu ada kitab 1 Makabe, 2 Makabe. Dan kemudian Yudas ini menggalang dukungan rakyat. Pergi ke kampung-kampung lalu berkata, mari kita perangi si Antiochus itu. Mari sama-sama kita bersatu. Lalu mereka dengan derap langkah, dengan keberanian orang-orang Yahudi kemudian berjalan dan melakukan perang gerilya. Perang sana, perang sini, perang sana, perang sini. Dan ada satu momen mereka berhasil menguasai Yerusalem. Mereka berhasil mengalahkan pasukan penjajah itu. Nah, dengar sini. Dan waktu mereka berhasil, mereka mendirikan satu dinasti, namanya dinasti, beta juga ada catat supaya tidak lupa, dinasti mana itu? Hasmonean. Ada Yudas di situ, ada Jonathan Makabe, ada Simon Makabe, dan ada momen ketika mereka masuk di Yerusalem, orang-orang menghamparkan palem sebagai tanda penghargaan kemenangan, lalu berkata, Hosana. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini kemenangan, Makabe menang, Makabe menang. Belum lama dari Yesus
tidak sampai 150-an tahun, tidak sampai 200 tahun yang lalu pernah ada pemenang yang bernama Yudas Makabe. Dan dia berhasil menang, menaklukkan penjajah. Sehingga ketika di masa Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 ini ditulis, di masa itu orang Yahudi sementara dijajah oleh pemerintah Roma. Lalu mereka melihat Yesus yang luar biasa berjalan. Mereka dalam keterpurukan, dalam kelemahan, dalam ketiadaan harapan memperoleh secercah sinar bahwa puji Tuhan, sama seperti Yudas Makabe pernah datang menyelamatkan kita, sekarang Yesus dari Nazaret akan menyelamatkan kita. Mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan konteks kita hari-hari ini? Bukankah serba terjepit? Ya, saya lihat Sri Mulyani juga setengah mati itu. Donald Trump tembak, China balas tembak. Sehingga ada satu analisa, apakah mungkin perang dagang bisa memicu perang fisik? Kita tidak tahu. Beta dan ibu istri kalau lagi diskusi, beta bilang, beta sebenarnya lagi penasaran. Penasaran menunggu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Dan banyak orang menjerit dalam keputusasaan, ekonomi hancur. Seakan-akan tidak ada pengharapan. Saya tanya kepada kita, mungkinkah ini waktunya juga kita berseru kepada Tuhan, Hosana. Aduh Pak Pendeta, itu konteks terlalu tinggi. Ketong sudah pikir ini ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ketong hanya pikir apa yang mau makan besok, sama sah. Ketong hanya pikir bepu suami yang belum bertobat itu. Beta hanya pikir bepu anak-anak. Beta hanya pikir beta pun rumah tangga. Itu sah, silahkan berpikir, silahkan merasa. Dan kalau kita merasa tiadanya pengharapan, maka patutlah kita berseru, Hosana. Jadi Hosana itu bukan haleluya suka. Hosana itu harus dengan sikap hati yang tertunduk dan berkata, ya Tuhan kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berhenti sedikit di sini. Jangan pernah kita merasa hebat dan merasa kuat. Karena firman Tuhan berkata, hati-hatilah. Justru orang yang merasa dia sementara teguh berdiri, hati-hatilah sedikit lagi dia jatuh. Jangan pernah kita merasa mapan dan sudah berhasil mengcover segala sesuatu. Hidup manusia itu rentan sekali. Seberapa banyak pun uang yang saudara punya, berapa banyak pun kesehatan yang Anda miliki, berapa sehat pun Anda, berapa banyak pun koneksi yang kau punya, hidup manusia itu rentan. Maka kita harus berkata, ya Tuhan kasihanilah kami. Apalagi yang memang real, nyata punya pergumulan. Bapak Ibu, 1-2 menit tundukkan kepala saudara. Tundukkan kepala. Renungkan hidupmu. Adakah di dalam dirimu saat ini sedang berharap sesuatu terjadi? Adakah dalam hidupmu sekarang ini sedang ada ketidakpuasan atau harapan yang belum terwujud, doa yang belum terjawab? Mari sama-sama saya katakan Hosana. Hosana, kasihanilah kami sekarang, kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan sekarang. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu bisa buka di Mazmur 118 kalau ingin lebih detail tentang hal itu. Supaya lengkap dia punya kalimat. Mazmur 118 ayat 24 dan 25. Ayat 25 secara khusus. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Sama-sama bilang kiri kanan saudara, minta Tuhan keselamatan. Kasih tahu. Ya puji Tuhan. Satu kali lagi, minta Tuhan kemujuran. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut. Berarti ayat 13 Yohanes pasal 12 subetul toh? Subetul.
Yesus yang datang. Kalau Yudas Makabe nanti akan dibunuh, kalah perang. Penerusnya Yonatan Makabe, Simon Makabe juga akan selesai. Karena begitu Herodes datang didukung oleh pasukan Roma, ini dinasti kalah. Tapi kalau Yesus tidak akan kalah, tidak akan kecewa orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tidak akan kecewa. Jadi ayat 12 betul toh? Betul. Mereka berkata Hosana kepada Yesus. Tetapi masalahnya adalah mulut-mulut yang berkata Hosana di Yohanes 12 ayat 13. Dengar Bapak ini. Juga adalah mulut-mulut yang sama yang berteriak di beberapa pasal sesudahnya di hadapan sidang Pilatus. Bukan lagi Hosana, tapi mulut yang berteriak, salibkanlah dia. Au. Hei. Mulut-mulut yang sama, orang-orang yang sama, pikiran-pikiran yang sama. Di Yohanes 12 ayat 13 mereka berseru ketika Yesus datang, Hosana. Tetapi di beberapa pasal sesudah itu, di depan sidang Pilatus, mereka juga yang berseru, salibkanlah dia. Kok bisa? Ini yang saya mau bagi pada pagi ini Bapak Ibu Saudara. Kuatnya akibat dari kekecewaan. Ternyata waktu mereka berseru Hosana, di benak mereka, di hati mereka, mereka merindukan seorang pemimpin militer yang seperti Yudas Makabe yang akan memimpin rakyat berjuang melawan penjajahan Roma dan menang. Tapi ternyata Yesus yang mereka teriaki Hosana itu justru di hari Minggu Palma datang, beberapa hari kemudian ditangkap. Ini Yesus yang kau tahu ada tunggu-tunggu mau jadi pembebas. Mau ke skala orang Roma, sekarang dia diborgol, ditangkap. Pertama sidang di Mahkamah Agama, dipukul, ditempeleng. Mungkin ada yang nama Jojon di ujung sana, ditunggu-tunggu pas lu ada tempeleng Yesus. Oh, Yesus yang bisa menyembuhkan orang, Yesus yang berjalan di atas air. Lu tempeleng, dia balas, dia diam. Oh mungkin nanti sebentar, biasa kalau film-film kan jagoan kalah-kalah dulu toh. Nanti sebentar, nanti dia menang, habis. Dong tunggu lagi, ikut leh. Sampai di pengadilan Pilatus suruh cambuk dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dicambuk, disesah, waktu dia keluar, firman Tuhan mencatat, Yohanes mencatat, Pilatus sampai harus memperkenalkan ulang ini Yesus. Karena hancur dari ujung kepala sampai ujung kaki dicambuk. Sehingga Pilatus harus berteriak begini, Ecce homo. Apa artinya? Lihatlah manusia itu. Kenapa? Karena yang datang sonde bentuk manusia hancur. Orang-orang bilang, waktu dicambuk itu kalau nonton film The Passion of the Christ, banyak orang yang nonton. Pak, sonde puas dengan itu rotan, dong ganti dengan cambuk yang ada dia punya mata. Tahu mata apa? Bukan matahari, bukan itu. Matahari diskon, ini mata besi. Pak, yang tak tempel di daging, waktu tarik dengan daging tak ikut tak cabut, serak. Yang tadi orang berteriak Hosana lagi tunggu. Lihat dia berdiri nanti, dia hajar basong. Sonde. Sehingga kekecewaan membuncah dalam hati. Waktu di hadapan khalayak ramai, di bawah provokasi dari ahli Taurat dan para pemimpin agama Yahudi, mereka lalu dengan kecewa berkata, paduli amat dengan dia. Kata ada teriak Hosana, kata ada berharap selamat. Tapi sekarang lihat dia diam begitu, bodoh begitu, salibkanlah dia.
Tadi kita sempat tunduk kepala 1-2 menit, lalu mungkin menyampaikan harapan kepada Tuhan. Tuhan, be mau ini terjadi. Tuhan, be mau itu terjadi. Tuhan tolong. Dengar baik-baik. Waktu Tuhan tolong, lalu pertolongannya itu tidak sesuai maumu. Berjalannya hidup tidak sesuai rencanamu. Hati-hati dengan apa yang akan keluar dari mulut kita setelah itu. Bisa saja bukan lagi hosana, tetapi lalu berkata, paduli deh ini gereja dong. Peduli amat dengan ini Tuhan Yesus dong. Besok setia nih, besok ikut firman Tuhan. Lihat orang fasik sana, minum, mabok, judi, berzina. Dompu hidup baik-baik sa. Kok ini beta ada setengah mati ikut firman Tuhan dengan ketat. Hidup hanya begini-begini sa. Peduli amat. Mudah-mudahan tidak ada di Kalvari. Haleluya. Kalau ada bertobat. Sebelum bertobat kasih tahu dia pakai baju apa. Ijo kok. Merah. Lagi banyak yang pakai ijo. Yang pakai ijo semua baik-baik. Katakan amin. Apalagi yang pakai merah. Lebih baik lah. Tapi memang kekecewaan ketika sesuatu yang diminta tidak sesuai dengan harapan, itu bisa mengubah orang. Bisa mengubah orang. Ketika ada orang bunuh diri, dilihat surat bunuh dirinya. Kenapa sampai gantung diri? Lalu dibacalah. Aduh, ada begitu banyak versi dari catatan sebelum bunuh diri. Ada yang bilang kecewa karena nona lah. Ada yang bilang kecewa karena ekonomi lah. Kecewa karena kenapa? Karena tidak berjalan sesuai maunya. Beta sharing ini bahan khotbah dengan Bepu istri balik tanya di beta. Terus kalau hidup tidak berjalan sesuai maumu, bagaimana sikapmu dengan Tuhan? Puji Tuhan pas baru habis mandi jadi masih segar. Jadi jawaban masih bagus. Tapi setelah itu pas duduk beta berpikir iya ya. Saudara, saya dalam sejarah saya menjadi hamba Tuhan. Sampai saya tidak mau merayakan ulang tahun itu karena itu. Hampir tidak ada rencana saya yang terjadi. Saya ini orang yang suka berencana. Suka mengatur dengan sedetil-detilnya. Hampir OCD, walaupun OCD saya self-diagnose. Saya mendiagnosa diri saya sendiri OCD. Karena semua harus teratur. Dan terus saya berjalan dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan rencana. Jadi waktu istri saya bilang begitu, saya bilang saya sudah kenyang dengan kegagalan rencana. Saya sudah kenyang dengan kegagalan pengharapan. Tapi satu hal, kalau yang diharapkan tidak terjadi, dengar ini baik-baik. Kalau yang saya dan saudara harapkan bukan itu yang jadi, selama kita di dalam Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Amin, kok kurang? Taruhlah apa yang kita doakan, yang kita inginkan. Bukan itu yang jadi dalam hidup kita. Tapi selama engkau di dalam firman, maka semua akan baik-baik saja. Karena itu berarti Tuhan sementara mengeksekusi bukan harapanmu, tetapi rencananya. Harapan orang Israel, kemenangan militer. Rencana Tuhan, kemenangan universal dalam kasih. Ayat 14, saya akan lanjutkan sebentar atau lain kali ketika saya dapat kesempatan berkhotbah. Yohanes pasal 12 ayat 14. Ini orang Yahudi sonde paham cara Yesus bekerja. Makanya dong kecewa. Padahal Yesus sudah menunjukkan itu di ayat 14. Yang sudah ketemu katakan amin.
Sama-sama 1, 2, 3. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Ayat 15. Jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Sebenarnya ini harusnya sudah membongkar cara berharap dan cara berpikir orang-orang Yahudi. Dulu waktu Yudas Makabe datang, dia datang dengan gagah. Menunggang apa saudara-saudara? Kuda. Orang perang itu sudah ada yang bawa keledai minta maaf. Dong ada pernah dulu kasih kawin keledai dengan kuda, hasilnya bagal di perjanjian lama. Supaya tahan beban dan lari cepat. Tapi sudah ada yang pakai keledai. Mari kita berperang. Teng tereng. Angkat tombak saudara. Teng tereng. Kita maju. Teng tereng. Maju keledai. Keledai itu begitu. Maju, hajar dia. Itu musuh sudah datang dengan pedang dan tombak. Keledai mau harap apa? Kalau perang itu yang betul. Kalau film-film perang, kuda. Itu baru betul. Orang Arab pakai apa? Pakai unta. Unta cepat tuh larinya. Dong bisa bawa panah dari unta, bisa bawa tombak, bisa bawa pedang dari unta. Ini keledai. Sebenarnya ini sudah harus mengubah, saudara-saudara. Dengar baik-baik. Ketong paham Tuhan dari mana sih? Dari firman, katakan amin. Dari apa yang Yesus lakukan. Dari apa yang Tuhan firmankan. Coba pahami. Dia suka kasih tunjuk ini keledai. Berarti sonde militer. Bukan militer. Bukan fisik. Bukan perang. Tetapi apa? Kedamaian. Keledai muda yang kalau di ayat-ayat di bagian Alkitab yang lain dikatakan yang belum pernah ditunggangi. Saya akan melangkah jauh kepada apa yang namanya tafsiran alegoris. Saya sudah menghindari ini, sering menghindari. Tapi saya pakai aja lah untuk konteks kita. Tahu enggak saudara, keledai itu kalau belum pernah ditunggangi, liar, itu setengah mati, hampir lebih susah daripada naik kuda. Karena dia akan merontak luar biasa. Dan keledai ini keras kepala. Oh setengah mati dia. Ketong kalau mau naik keledai yang belum pernah ditunggangi, alamat ketong tabalik jatuh. Tapi tidak ada ceritanya di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Lalu naiklah Yesus ke atas keledai itu dan dia tabanting jatuh, kok patah tangan. Tidak ada. Artinya apa? Keledai muda ini berubah ketika Yesus ada di atasnya. Sehingga yang ditunjukkan Yesus adalah saya tidak mau pergi perang. Alegori ini ya. Saya permisi kepada yang sudah belajar tafsir. Tapi saya mau mengubah. Sehingga harapan-harapan berhasilnya kita, harapan-harapan suksesnya kita, harapan-harapan kemenangannya kita tidak akan kita capai dengan kekerasan, dengan kesombongan, dengan kebanggaan. Tapi dengan kelemah lembutan diri karena perubahan oleh firman Tuhan. Karena saya sudah diubahkan Tuhan, maka saya akan mulai meretas jalan kebaikan sesuai dengan apa yang saya doakan. Saya tutup dengan ayat 16, bagian kedua nanti menyusul. Yohanes 12 ayat 16. Kita baca ya, 1, 2, 3. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah
hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya jangan mengizinkan kekecewaan mengubah bahasamu dengan Tuhan. Sekali engkau berseru hosana, tetaplah hosana. Meski kita mengalami kekecewaan, jangan pernah ganti dengan salibkanlah Dia. Haleluya. Mari kita menjadi orang-orang yang berserah kepada rencana Tuhan, seperti apapun rencana itu. Tuhan Yesus memberkati.